Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Suhendar, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang, kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika. NIM 223141779. Saya merupakan guru mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 12 TKJ 1 pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan materi Manajemen Bandwidth dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan media AR sederhana. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa kita hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, Bapak akan mengecek kehadirannya hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, satu orang atas nama Ceko. Keterangannya? Sakit. Mudah-mudahan teman kita Ceko yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa cepat-cepat bergabung lagi dengan kita untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Dan kita yang hari ini sehat, selalu Allah berikan kesehatan terus untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memastikan dan mengecek kesiapan anak-anak semua nih, apakah sudah siap apa tidak, karena kalau Bapak lihat nih masih pada fokusnya nggak di sini fokusnya, kayaknya masih ada fokus di rumah. Jadi Bapak akan cek dan pastikan dulu kesiapan belajarnya. Oke, apakah kalian siap belajar hari ini? Ya, kami siap. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100% siap. Oke. Oke, jaga terus ya semangatnya seperti ini dalam proses pembelajaran kita hari ini, dan dalam kehidupan kita tetap harus semangat menghadapi kehidupan, menghadapi cita-cita kita, semangat dan terus smart. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep manajemen bandwidth dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis cara konfigurasi manajemen bandwidth dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi manajemen bandwidth. Tujuan yang kelima, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membuat laporan konfigurasi manajemen bandwidth dengan
tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini, diantaranya ada penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi langsung. Kemudian bentuk penilaiannya adalah lembar pengamatan. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya adalah tertulis. Nanti kita akan menggunakan aplikasi Quizzes, ya, Quizzes. Bentuk penilaiannya adalah pilihan ganda dan dibantu dengan lembar kerja peserta didik dengan istilah LKPD. Kemudian teknik penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana teknik penilaiannya adalah berbasis proyek dan dibantu menggunakan lembar kerja peserta didik. Inilah teknik penilaian yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, setelah teknik penilaian, ada metode dan model. Nah, metode dan model yang Bapak gunakan, diantaranya satu adalah metode observasi, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk metodenya. Sedangkan untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan untuk hari ini adalah model project based learning. Dalam kesempatan kita hari ini, Bapak tidak akan pernah bosan selalu mengingatkan tentang K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi harus selalu diperhatikan, apalagi kita hari ini belajar di lab, banyak device, banyak perangkat yang digunakan. Jadi Bapak instruksikan semua siswa untuk selalu memperhatikan K3LH. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mereview apa yang sudah dipelajari pada saat pertemuan kemarin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang proxy server. Di mana di proxy server itu kita belajar tentang fungsi proxy server, manfaat proxy server, cara kerja proxy server. Bapak akan mengajukan 2 pertanyaan. Jadi nanti kalau ada yang bisa jawab, silakan untuk angkat tangan. Ya, untuk angkat tangan. Pertanyaan pertama, apa fungsi proxy server? Ada yang bisa jawab? Coba Shirley. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi proxy server. Ada 3, yang pertama ada connection sharing, yang kedua ada filtering, dan yang ketiga ada caching. Oke, terima kasih Shirley. Betul jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan buat Shirley. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari proxy server? Ada yang bisa jawab? Coba Nadia, apa manfaat dari proxy server? Baik, izin menjawab. Manfaat dari proxy server itu adalah menghemat penggunaan bandwidth dari koneksi internet, meningkatkan kinerja jaringan internet, dan memblokir situs yang mengandung sara atau situs yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Nadia. Silakan duduk kembali. Gimana jawabannya betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya anak-anak kita masuk ke pretest. Pretest kita hari ini akan menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan untuk dipersiapkan, komputernya silakan dinyalakan.
Oke, anak-anak, ini adalah hasil pretest hari ini. Masih terlihat banyak yang merah ya. Berarti ada yang masih kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pretest. Tapi mudah-mudahan dengan proses pembelajaran kita hari ini yang kita laksanakan, nanti akan ada post test, ada peningkatan dari jawaban-jawaban yang akan dikerjakan. Oke, baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harapkan para siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Silahkan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan kita hari ini, yaitu adalah manajemen bandwidth. Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu bit per detik atau biasanya disebut bit per second atau disebut dengan BPS. Berikutnya adalah manajemen bandwidth pada mikrotik. Ada dua manajemen bandwidth pada mikrotik yang akan kita demonstrasikan di pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah simple queue, membatasi bandwidth berdasarkan IP tertentu. Yang kedua adalah Q3, pembagian bandwidth berdasarkan protokol, fault, kelompok, alamat IP, dan lain-lain. Ini adalah manajemen bandwidth pada mikrotik. Selanjutnya, sebelum kita mengkonfigurasi manajemen bandwidth pada router mikrotik, kita harus memperhatikan atau mempersiapkan alat dan bahan. Di antaranya ada komputer, ada router board, ada hub, kabel UTP, laptop atau tablet, kemudian access point, dan aplikasi Winbox. Kemudian, ini adalah topologi jaringan atau konsep topologi jaringan yang akan kita demonstrasikan hari ini, di mana di sini ada internet, kemudian ada modem, ada router yang terhubung ke komputer, kemudian dari router juga terhubung ke access point, dan nanti akan diakses oleh laptop, handphone, ataupun tablet. Inilah konsep topologi jaringan yang akan kita gunakan pada demonstrasi hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak akan coba mendemonstrasikan salah satu metode manajemen bandwidth, yaitu adalah simple queue. Kita akan coba masuk ke menu interface, ya, interface. Di sini ada header 1 dan header 2, karena yang kita gunakan adalah dua header 1 dan header 2. Di sini kita rubah header 1 namanya menjadi internet. Kemudian header 2 kita rubah menjadi LAN. Berikutnya Bapak akan mengkonfigurasi ISP, ya, akses internet, supaya router ini mendapatkan akses internet. Kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP client. Dan kita pilih add. Di sini kita pilih interface-nya adalah header 1 dan sudah berubah menjadi internet. Nah, ini artinya berarti router kita sudah mendapatkan akses internet. Nah, kita harus menguji untuk memastikan apakah betul router kita sudah mendapat akses internet dengan cara masuk ke new terminal, kemudian kita coba ping ke google.com. Kalau seperti ini artinya router kita sudah mendapatkan akses internet. Berikutnya Bapak akan mengkonfigurasi header 2 atau LAN, ya. Kita masuk ke IP address. Kita add, masukkan IP-nya 192.168.100.1/. Nah, kemudian karena header 2 ini harus berbasis dinamis, berarti kita harus merubah DHCP client karena aksesnya atau settingan IP address-nya harus menggunakan DHCP client. Caranya kita masuk ke IP, kemudian pilih DHCP setup,
Di sini kita rubah interface-nya menjadi LAN, kemudian kita pilih next, next, dan next. Oke, ini konfigurasi DHCP untuk Ether 2 sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kemudian berikutnya Bapak akan mengkonfigurasi NAT, Network Address Translation. Kemudian masuk ke NAT, kemudian kita pilih add, di situnya kita masukkan SSH NAT, kemudian out interface-nya kita ubah menjadi internet. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan demonstrasi konfigurasi manajemen bandwidth, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan dulu Pak. Izin bertanya, dari penjelasan konfigurasi tadi, di Ether 2 dikonfigurasi IP-nya secara dinamis. Bagaimana jika dikonfigurasi secara statis? Mohon penjelasan. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus, Bapak akan coba untuk menjawab. Bagaimana konfigurasi Ether 2 kalau menggunakan mode statis? Seperti itu ya pertanyaannya. Oke, caranya Pak masuk ke IP, kemudian pilih address, kemudian isi IP address-nya. Kemudian isi IP address-nya sesuai dengan kebutuhan. Bisa diisi sama UPA, isikan IP address, subnet mask, default gateway, dan lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, berarti sudah sesuai dengan segmen jaringan yang ada di router. Nah, inilah yang disebut dengan mode dinamis, tanpa kita memasukkan IP address secara manual. Tapi komputer kita tetap mendapatkan IP address. Paham sampai sini? Simple queue itu kalau tidak salah tadi di materi yang Bapak sampaikan adalah untuk membatasi bandwidth menggunakan alamat address. Alamat address ya, alamat address. Nah, di sini name-nya bisa kita rubah. Misalkan di sini latihan. Kemudian di sini target. Nah, di sini misalkan IP address di kliennya yang tadi 50. Berarti masukkan sama kita 192.168.100.50/24 karena target IP address kalau simple queue. Nah, bisa juga targetnya kita rubah menjadi interface. Misalnya kita rubah menjadi Ether 2. Berarti semua yang masuk ke Ether 2 itu akan menjadi target daripada konfigurasi simple queue. 128 kita coba ya, max limitnya. Upload dan downloadnya kita rubah 128 dan 128. Kita oke. Ini sudah selesai. Ya. Kemudian kita coba. Kita coba uji kecepatan internetnya menggunakan speed test untuk bisa mengukur hasil konfigurasi manajemen bandwidth yang sudah kita konfigurasi. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, sekaligus Bapak ingin mengukur sejauh mana ketercapaian pemahaman siswa dalam menyerap pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak akan tunjuk dua orang. Ya, ini dua orang. Yang pertama Bapak minta Egi untuk bisa menjawab. Pertanyaannya adalah sebutkan dua jenis manajemen bandwidth. Silakan Egi. Untuk manajemen bandwidth terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama bandwidth analog dan yang kedua bandwidth digital. Betul nggak jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan buat Egi. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih seputar materi yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak minta dijawab oleh Arif. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan simple queue? Silakan. Baik, izin menjawab. Simple queue merupakan salah satu metode untuk melimit bandwidth dengan cara membagi bandwidth dari skala kecil sampai menengah. Oke, gimana jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan buat Arif. Anak-anak, Bapak sudah membuat LKPD
sudah Bapak simpan di Classroom. Silahkan diakses Classroom-nya. Oke anak-anak, LKPD-nya sudah dipelajari? Sudah. Oke, untuk instruksi berikutnya, karena di LKPD itu belum begitu komplit instruksinya, karena instruksinya Bapak simpan di teknologi AR. Jadi silahkan ketua kelompoknya untuk mengeluarkan handphone, kemudian silahkan untuk men-scan market yang sudah Bapak siapkan di mejanya masing-masing. Silahkan. Pak, izin, ada yang kurang paham? Gimana sih? Oke, baik anak-anak, sudah selesai menganalisis LKPD-nya? Sudah. Oke, sudah paham? Oke, sekarang kita sama-sama sepakati jadwal ya. Kita sepakati jadwal proses konfigurasi. Ya, jadwalnya berapa menit nih kira-kira? 45, 30 menit, atau 20 menit? Berapa menit kira-kira bisa dibereskan untuk konfigurasinya? Berapa? 30 menit. Oke, kita ambil suara terbanyak. Kita sepakati 45 menit ya. Berarti konfigurasi manajemen bandwidth-nya harus diselesaikan selama 45 menit, termasuk dengan presentasinya.
Oke, paham? Paham. Oke, terima kasih. Kembali. Pak, saya sudah selesai, mohon dicek. Sudah selesai? Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke presentasi ya. Untuk kesempatan kali ini Bapak minta 2 kelompok saja yang presentasi ke depan. Nanti silakan diatur siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi operator, silakan diatur di depan. Bapak minta 2 kelompok yang maju ke depan, yaitu kelompoknya Jahra dan kelompoknya Mira untuk mempresentasikan konfigurasi manajemen bandwidth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mira Mariasari. Nama saya Lisa Rahmayani. Saya Sandi Irawan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kami diskusikan, apa yang kami praktekkan, yaitu konfigurasi bandwidth. Di sini ada topologi yang dari studi kasus yang tadi, yang mana di sini ada router yang terhubung ke internet, kemudian ada 4 switch, yang mana di sini ada ruang TU dengan 5 unit PC. DHCP server, terus DHCP setup, terus setelah itu di sini kita isi header 2, kemudian next sampai ketemu address to give out.
Di sini kita isi range-nya 2 sampai 100, lalu setelah itu kita next sampai selesai. Kemudian untuk DNS name-nya kita gunakan di sini TKJ SMK 1 Gunung Guru .sca.id atau gimana aja ya. Kemudian di next saja. Nah, setelah selesai kita masuk ke tab user. Di sini kita membuat user sesuai yang studi kasus tadi. Maka itulah presentasi dari kami. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin bertanya, tadi kan ada konfigurasi NAT. NAT itu berfungsi untuk apa? Oke, terima kasih. Nah, jadi kan NAT itu adalah Network Address Translation yang mana fungsinya itu untuk mentranslasikan IP private menjadi IP public, jadi agar si seluruh konfigurasi ini ada internetnya. Oke, bagaimana? Cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau cara kami berbicara terbata-bata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Mira, Sandi, dan Lise ya yang sudah tampil dengan baik. Berikutnya penampilan kelompok kedua ya untuk presentasi pada kesempatan kita kali ini. Silakan untuk kelompoknya Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Siti Jara Sifa. Saya Muhammad Arizdo Fikur Rahman. Saya Adila Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konfigurasi manajemen bandwidth. Untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Diberikan bandwidth sebesar 256 kbps. Bagaimana cara membagi bandwidthnya? Kita simak selanjutnya. 5 lab laboratorium, jumlahnya ada 15. Kemudian teknik komputer memiliki 5 laboratorium, jadi keseluruhan labnya itu ada 20 lab komputer. Itu metode Q3, merupakan salah satu manajemen bandwidth di Mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Lalu ke firewall, setelah itu ke NAT. Nah, di tab general ini kita akan setting. Yang pertama, chain-nya kita isikan dengan RSCNAT. Mungkin presentasi kami dicukupkan. Apabila ada yang tidak ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah ada metode lain yang bisa digunakan selain Q3? Terima kasih. Baik, izin menjawab, ada selain Q3, yaitu Simple Queue dan Bypass Traffic Lokal. Cukup? Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari kami. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Zahra yang sudah tampil dan juga kelompoknya Mira. Luar biasa, penampilan presentasi yang luar biasa, di mana dua presentasi ini bisa memberikan satu gambaran kepada kita semua, di mana tadi kelompoknya Mira menggunakan satu konfigurasi dari salah satu metode yang ada di Mikrotik, yaitu Simple Queue. Sedangkan Zahra, kelompoknya Zahra yang kedua itu menggunakan metode yang kedua, yaitu adalah Q3. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Gitu. Apa perbedaannya atau mana yang lebih unggul? Nah, di sini mungkin Bapak bisa sampaikan bahwa penggunaan dua metode ini tergantung kebutuhan. Oke, baik, itu adalah feedback yang bisa Bapak berikan dari dua presentasi yang diwakili oleh dua kelompok yang barusan. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk dua kelompok yang tampil. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, dari rangkaian yang sudah kita lakukan dari awal sampai dengan saat ini, kita akan masuk ke soal post test, di mana Bapak ingin mengukur
pencapaian yang sudah kita pelajari dari awal, di mana kita diskusi, berkelompok, kemudian kita mengkonfigurasi, terus kita menggunakan melihat media AR dan segala macam. Nah, disinilah Bapak ingin mengetes sejauh mana tingkat pemahaman dari sebuah materi yang sudah Bapak sampaikan. Baik, kita coba akan mulai. Silakan masuk ke aplikasi Quizzes. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan post test, dan inilah hasil post test kita hari ini. Di sini sudah terlihat perbedaan antara pretest dengan post test, di mana di post test ini sudah banyak peningkatan yang signifikan dari pemahaman pengetahuan, dan ini menandakan bahwa apa yang kita pelajari sudah dipahami dengan baik. Selanjutnya anak-anak, kita sudah masuk ke refleksi pembelajaran kita hari ini karena memang waktunya sudah mau selesai. Jadi Bapak minta silahkan untuk mengakses Jamboard yang sudah Bapak kirim link di Classroom. Silahkan tuliskan bagaimana perasaan Ananda dalam mengikuti pembelajaran. Silahkan. Oke, terima kasih untuk siswa semua, anak-anakku semua yang sudah memberikan komentar dari pertanyaan refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalau Bapak lihat di sini kesannya luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua supaya pengetahuan keterampilan kita semakin meningkat. Kemudian ini menjadi satu evaluasi buat Bapak sebagai guru untuk selalu mengupgrade kompetensi, pengetahuan, dan media pembelajaran yang bisa Bapak berikan kepada siswa. Sekali lagi terima kasih. Nah, ini adalah kesan-pesan dari seluruh siswa yang ada hari ini. Bapak minta diwakili sekarang satu orang langsung ya, tidak di Jamboard, tapi satu orang langsung untuk memberikan kesan dan pesan dari pertemuan kita hari ini. Bapak minta untuk Zahra. Izin menjawab, Pak. Setelah pembelajaran hari ini, saya merasa senang, kemudian dan merasa pembelajaran ini itu sangat bermanfaat bagi kita selaku siswa. Kemudian, Bapak, di pembelajaran kali ini itu banyak sekali manfaatnya. Seperti teknologi-teknologi yang Bapak sampaikan kepada kami itu sangat bermanfaat, dan juga hal baru yang kami temukan di pembelajaran di sekolah ini. Kemudian, Bapak itu menggunakan teknologi yang kami baru tahu juga, yaitu AR. Yang dimana AR ini sangat sangat jarang atau belum tentu orang banyak tahu misalkan. Dan untuk materinya itu kami juga baru tahu kalau bandwidth itu bisa kita kondisikan atau bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita butuhkan. Mungkin cukup refleksi untuk pembelajaran Bapak kali ini. Oke, terima kasih Zahra yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan buat Zahra. Oke, baik anak-anak, selanjutnya di ujung pertemuan kita Bapak akan menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan manajemen bandwidth. Penggunaan bandwidth dapat diatur untuk sekelompok klien yang akan membagi rata besar bandwidth yang tersedia, ataupun dapat diatur besar bandwidth maksimal untuk masing-masing klien. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, silahkan untuk semua alat dan bahan yang digunakan untuk dirapihkan terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, silahkan.
Izin bertanya Pak, apa saja aplikasi untuk ngecek kecepatan bandwidth internet? Terima kasih. Bukan hanya satu saja, nanti pada saat di demonstrasi Bapak menggunakan satu aplikasi yang disebut dengan speed test. Tapi ada yang lain lagi selain daripada speed test. Pertama ada Netmaster, kemudian ada IndiHome Speed Test, ada juga Internet Speed Test, ada juga Pascom, ada juga CBM Speed Test. Itu mungkin diantaranya yang bisa kita gunakan untuk mengukur bandwidth internet. Seperti itu mungkin Aldi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Cukup? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, karena memang kita sudah di ujung pertemuan, Bapak akan menyampaikan pertemuan kita minggu depan, yaitu adalah materi load balancing. Jadi bisa mulai dipelajari di rumah, baca-baca di internet tentang materi load balance untuk pertemuan kita berikutnya. Oke anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama, disiplin untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.